Jordan segera menelepon Paul Dubrule. Paman Dubrule, sudah lama kita tidak bertemu. Ini aku, Jordan Steele. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana kesehatanmu? Jordan menyapa dengan sopan melalui telepon. Paul Dubrule sangat gembira menerima telepon dari Jordan. Yordania, sudah lama sejak aku mendengar suaramu. Saya baru saja berbicara dengan kakek Anda melalui panggilan video kemarin, dan dia menunjukkan kepada saya bunga melati yang baru ditanam. Aku baik-baik, saya sedang berlibur di Hawaii, bagaimana dengan Anda? Saya mendengar dari kakek Anda bahwa Anda telah menyelesaikan pengalaman 3 tahun menjadi menantu, dan Anda sedang bersiap untuk menjadi besar di industri bisnis. Jordan berkata, ya, saya menelepon Anda kali ini untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu tentang bisnis. Apakah Anda ingat jaringan hotel bernama Era Express? Saya mendengar bahwa Anda memberi Leonard nasihat penting yang memungkinkannya menjadi miliarder dalam waktu singkat. Petik 2. Paul Dubrule berkata, oh ya, saya ingat Leonard Collins. Dia memiliki istri yang cantik dan anggun, dan saya memiliki kesan mendalam tentang mereka. Saya mendengar bahwa bisnis hotelnya mengalami masalah baru-baru ini, dan dia telah menelepon saya berkali-kali untuk meminta bantuan. Apakah kamu bermaksud agar aku membantunya lagi? Jordan segera menjelaskan, tidak, sebaliknya, saya ingin Anda menyakitinya dan mengarahkannya ke jalan menuju kehancuran. Wow, sepertinya pria sial ini telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Baiklah, serahkan padaku. Meskipun Dubrule adalah raja hotel yang terkenal secara internasional, statusnya masih setingkat di bawah kakek Jordan. Kakek Jordan telah memberinya banyak bantuan selama bertahun-tahun, jadi dia pasti akan membantu Jordan. Setelah Jordan menutup telepon, Victoria bertanya, apakah sudah beres? Jordan mengangguk. Victoria berkata dengan penuh kekaguman, Tuan Steele, kamu benar-benar luar biasa. Anda dapat menghancurkan Collins hanya dengan satu panggilan telepon. Saya pikir Anda akan terlibat dalam pertempuran sengit melawan dia. Jordan berkata dengan senyum menghina, pertempuran yang intens? Hah, Steele benar-benar keluar dari Liga Collins. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita? Victoria sangat iri dengan latar belakang keluarga Jordan. Dia ingin menikah dengan pria kaya seperti dia hanya untuk melihat seperti apa dunia mereka. Victoria tiba-tiba berkata, namun, Tuan Dubrule adalah orang yang membimbing Leonard Collins dan memberinya nasihat emas. Bahkan jika Leonard Collins mematuhinya kali ini, mungkin perlu beberapa waktu untuk menunjukkan kerugian dari investasinya yang gagal. Sementara itu, pernikahan Tyler dan Hailey mungkin akan diadakan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Jordan mengangguk dan menelepon lagi. Pablo, Yordania, apakah semua bawahanmu sudah pulih? Jordan sebelumnya telah menginstruksikan Pablo untuk mengirim ratusan lebih bawahan Asia Tenggara untuk mencoreng reputasi restoran Zack dengan berpura-pura keracunan makanan dari makanan yang mereka sajikan. Untuk membuat tindakan mereka lebih meyakinkan, mereka memutuskan untuk benar-benar makan makanan yang akan membuat mereka sakit dan akhirnya harus memulihkan diri di rumah sakit untuk beberapa waktu. Pablo berkata, mereka semua sudah pulih sejak lama. Ada apa, Tuan Jordan? Jangan ragu untuk memberi saya perintah. Petik 2. Jordan berkata, kirim masing-masing bawahan Anda untuk check-in ke kamar dengan seorang wanita di Hotel Leonard Collins. Saat melakukannya, cari kamera lubang jarum di kamar hotel. Jika ada, temukan rekamannya. Jika tidak ada, pasang satu di setiap kamar dan kemudian ekspos video bawahan Anda melakukan perbuatan dengan mitra masing-masing. Petik 2. Pablo dan Victoria sama-sama mengerti apa yang ingin dilakukan Jordan. Dia berencana untuk menghancurkan reputasi Hotel Collins. Penemuan bahwa kamar Hotel Collins memiliki kamera lubang jarum merupakan pelanggaran privasi tamu hotel, yang akan berdampak negatif pada bisnis hotel. Victoria berkata dengan senyum gerah, saya tidak menyangka Anda akan membuat rencana seperti itu, Tuan Steele. Jordan terkekeh dan berkata, dunia bisnis itu seperti medan perang. Yang saya inginkan adalah kemenangan, dan cara saya mendapatkannya tidak masalah sama sekali. Jika Jordan tidak memiliki pengalaman setahun di medan perang, dia tidak akan begitu tanpa henti. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah menang. Jordan mengulurkan tangannya dan berkata, lanjutkan. Victoria mengambil dokumen itu dan berkata sambil melihatnya, Tyler Collins tidak bekerja di perusahaan ayahnya. Dia mengambil beberapa puluh juta dolar dari ayahnya dan menggunakannya untuk mendirikan perusahaan. Ketika dia pertama kali memulai, dia mengalami kerugian besar,
tetapi bisnisnya telah berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Dia sekarang adalah investor malaikat profesional. Tahun lalu, ia menciptakan dana $8 juta dan berinvestasi di 40 perusahaan. Setengah dari investasinya gagal, tetapi dia mendapatkan keuntungan buku sebesar $16 juta. Oh, bajingan itu menghasilkan uang darinya? Jordan terkejut. Dia tahu bahwa kegagalan 20 dari 40 investasi tidak dianggap banyak. Bahkan jika tingkat kegagalannya 90%, sisa 10% dari perusahaan yang berhasil akan memberinya keuntungan yang cukup. Victoria mengangguk dan berkata, ya, dia melakukan investasi besar lainnya tahun ini, dan sekarang dia telah berinvestasi di total 70 perusahaan. Manajer investasi perusahaannya memperkirakan bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan sebesar $48 juta tahun ini jika mereka beruntung. Jordan berpunuk dengan dingin. Saya tidak akan membiarkan Tyler Collins mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jordan berkata, cari tahu 70 perusahaan mana yang dia investasikan. Abaikan yang telah tutup atau sedang menurun. Cari tahu mana yang diuntungkan Tyler Collins dan kemudian boikot mereka. Saya ingin membuat Tyler kehilangan setiap sen yang telah dia investasikan. Saya ingin memastikan dia berakhir tanpa apa-apa. Petik 2. Baru saat itulah Victoria menyadari betapa menakutkannya Jordan. Ya, setelah itu, Victoria menambahkan, Tyler memiliki kakak laki-laki, tetapi dia tidak terlalu kompeten. Dia hanya menunggu untuk mewarisi warisan ayahnya. Namun, ibu Tyler, Rosie Huxley, adalah putri dari keluarga Huxley, yang merupakan keluarga papan atas di New York. Dia memiliki latar belakang yang kuat, dan kita harus memperhatikannya. Jordan tercengang. Rosie Huxley, kedengarannya seperti nama yang elegan. Apa kau punya fotonya? Paul Dubrule juga mengatakan istri Leonard cantik dan anggun saat menelepon tadi. Jordan penasaran dengan wanita yang meninggalkan kesan mendalam pada Paul Dubrule. Victoria masuk ke Instagram dan mencari halaman Rosie sebelum menyerahkan ponselnya ke Jordan agar dia bisa melihatnya. Jordan disuguhi foto wanita cantik yang sedang menyisir rambut bergelombangnya ke samping. Riasannya tidak terlalu tebal, tetapi lipstiknya berwarna cerah. Dia mengenakan gaun ketat dan berdiri di depan mikrofon. Dia tampak seperti penyanyi berusia 30-an. Jordan sedikit tercengang. Aku tidak menyangka ibu pang Tyler Collins itu begitu cantik. Victoria tersenyum dan berkata, semua anggota kelas atas di Orlando berpikir bahwa Leonard Collins tidak layak untuk Rosie Huxley karena keluarganya jauh lebih kaya daripada keluarganya. Saat itu, dia menggunakan cara tercela untuk menikahinya. Petik 2. Tidak tertarik dengan sejarah keluarga Collins, Jordan mengembalikan ponsel Victoria kepadanya. Kamu tidak perlu peduli dengan keluarga Huxley. Jordan sangat menyadari keluarga mana yang tidak mampu dia sakiti di negara ini, jadi selain mereka, dia tidak peduli tentang yang lain. Seminggu kemudian, pada pukul 2 siang, para pejalan kaki di jalanan Orlando mengenakan kacamata hitam dan payung di tangan untuk melindungi mereka dari terik matahari sore. Pada saat ini, Tyler, yang sedang menunggu Hailey di BMW-nya, mendidih karena marah. Apa? Enigmaco telah ditutup juga. Sial, bagaimana itu bisa berakhir ketika itu berjalan dengan sangat baik? Petik 2. Tyler berbicara di telepon di kursi pengemudi, tampak sangat kesal dan bermasalah. Enigmaco adalah salah satu yang paling menguntungkan dari 70 perusahaan tempat Tyler berinvestasi. Namun, untuk beberapa alasan, perusahaan tempat dia mendapat untung tiba-tiba menjadi sasaran perusahaan di industri yang sama dan harus bubar karena suatu alasan. Ketika Anda memperhitungkan kerugian Tyler dari investasinya yang gagal di 40 hingga 50 perusahaan, dia telah kehilangan hampir semua uangnya. Sial, aku sangat tidak beruntung. Tyler menamparkan setir dengan putus asa sebelum menelepon ayahnya lagi. Ayah, akhir-akhir ini saya kurang beruntung, dan beberapa perusahaan tempat saya berinvestasi, yang telah menghasilkan keuntungan paling besar bagi saya, tiba-tiba gulung tikar. Bisakah Anda meminjamkan saya $15 juta lagi? Leonard berkata, perusahaan keluarga juga membutuhkan uang akhir-akhir ini. 2 hari yang lalu, saya berbicara dengan Raja Hotel Internasional, Paul Dubrule, dan dia mengatakan kepada saya untuk membuka kembali semua hotel yang pernah kami tutup sebelumnya. Dia juga menyuruh saya untuk mendirikan lebih banyak cabang di kota-kota tingkat ketiga dan keempat. Tyler bertanya dengan bingung, Ayah, bukankah dia dulu menentang keras ketika kita berkembang pesat seperti itu di masa lalu? Leonard berkata, kamu tidak tahu apa-apa.
Waktu telah berubah. Bahkan pekerja migran mampu untuk tinggal di hotel hari ini. Tidak ada lagi permintaan mendesak untuk layanan berkualitas tinggi. Kuantitas sekarang yang paling penting. Kami berencana untuk menginvestasikan sebagian besar uang kami dalam hal ini. Tyler tercengang. Jika mereka akan menginvestasikan sebagian besar aset keluarga mereka, itu akan berjumlah setidaknya beberapa ratus juta dolar. Jika mereka mendapat untung darinya, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka mengalami kerugian, ini akan berakhir untuk Collins. Tyler berkata, "Ayah, saya tidak setuju dengan itu. Kita seharusnya tidak menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Bagaimana jika nasihat Master Dubrule kali ini salah? Kami berisiko bangkrut." Petik 2. Leonard berkata, "Kamu benar. Kita harus mendiversifikasi investasi kita." Oke, saya melihat Anda telah melakukan investasi dengan baik dalam 1 tahun terakhir. Saya akan memberi Anda 75 juta dolar. Silakan dan berinvestasi dengan berani. Bahkan jika kali ini kami gagal, kami masih bisa mengandalkanmu. Terima kasih ayah. Saya akan mengubah 75 juta dolar menjadi 750 juta dolar. Kata Tyler dengan penuh semangat. Pada saat ini, Hailey yang memikat masuk ke kursi penumpang. Melihat bagaimana Tyler berseri-seri dengan gembira, Hailey bertanya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" Tyler berkata, "Ayah saya memberi saya 75 juta dolar lagi." Haha, Hailey, bagaimana rasanya menjadi Nyonya Collins? 75 juta dolar ini akan segera menjadi 750 juta dolar. Hailey sangat senang mendengarnya, dan dia diam-diam berpikir, keluarga Collins sangat kaya. Ayah Tyler sebenarnya hanya memberinya 75 juta dolar dengan begitu saja. Hailey mengambil inisiatif untuk memegang tangan Tyler dan berkata, "Tyler, aku sangat senang menikah denganmu. Saya tidak pernah punya uang sebanyak itu sebelumnya." Tyler berkata dengan bangga, "Itu tidak perlu dikatakan. Ayah Jordan yang tidak berguna mungkin bahkan tidak bisa memberimu beberapa ribu dolar, haha. Ngomong-ngomong, karena kita sudah mendaftarkan pernikahan kita, bukankah seharusnya kamu mengubah caramu memanggilku?" Hailey ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Hubby. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil pria lain, Hubby, karena dia dulu hanya memanggil Jordan seperti itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merindukan Jordan dan setiap kali dia memanggilnya, Hubby, dalam 3 tahun terakhir. Jordan adalah menantu yang tinggal di keluarga yang berstatus rendah. Oleh karena itu, Hailey hanya akan memanggilnya sebagai Hubby, ketika dia dalam suasana hati yang sangat baik. Oleh karena itu, dia akan tersenyum setiap kali dia melakukan itu. Namun, Hailey tidak tersenyum ketika dia memanggil Tyler, Hubby, sebaliknya, dia merasa sedikit murung. Mungkin, inilah takdir hubunganku dengan Jordan. Setelah menjadi emosional sejenak, Hailey dengan cepat kembali ke perannya saat ini. Hailey berkata, "Hubby, kirimkan saya ke S Corporation. Saya ingin menyampaikan undangan pernikahan secara pribadi kepada Tuan Steele dan Nona Clarke." Pernikahan Hailey dan Tyler diadakan pada tanggal 12 Mei yang berlangsung seminggu. Camdens dan S Corporation sekarang bekerja sama untuk sebuah proyek bernama Hailey Residence. Hailey adalah wakil direktur proyek tersebut. Tyler berkata, "Tentu. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengundang Jordan?" Merasa sedikit canggung, Hailey berkata, "Dia mantan suamiku. Mengapa kita harus mengundangnya?" Tyler tertawa dan berkata, "Itu akan membuat segalanya menarik. Apakah Anda memiliki kartu undangan yang tidak terpakai? Berikan saya satu. Aku akan mengundangnya." Tyler mengeluarkan kartu undangan pernikahan yang tidak terpakai dari tas dan pena Hailey. Setelah itu dia menulis nama Jordan di atasnya. Di bagian bawah kartu, dia menulis, "Jika Anda seorang pria, datanglah ke pernikahan sehingga Anda dapat melihat seperti apa pernikahan yang megah dan mewah." Setelah menulis di kartu itu, Tyler menyodorkannya ke Hailey. Hailey tahu bahwa Tyler bermaksud mempermalukan Jordan hari itu dan membiarkan semua tamu melihat bahwa ada perbedaan besar antara mantan suami Hailey dan yang sekarang. "Ngomong-ngomong, Hailey, datanglah menginap di rumahku malam ini. Saya benar-benar kesal beberapa hari terakhir. Perusahaan tempat saya berinvestasi telah ditutup. Aku membutuhkanmu untuk menghilangkan stresku." Tyler memegang tangan Hailey. Dengan benar, Hailey benar-benar bisa tinggal bersamanya karena mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Namun, Hailey membantah, "Nenekku bilang aku tidak bisa menginap di tempatmu sebelum kita menikah." "Tunggu sebentar lagi. Kami akan mengadakan pernikahan kami dalam seminggu." Petik 2.
Merasa sedikit tidak senang, Tyler membentak, nenekmu sangat konservatif. Kita sudah saling kenal untuk waktu yang lama, tapi aku hanya tidur denganmu sekali. Tapi aku tetap mengalahkan Jordan karena dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk tidur denganmu, meskipun dia sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Haha. Hailey menundukkan kepalanya dan berkata, "Oke, jangan bicara tentang dia." Mulai mengemudi. Mesin dihidupkan dengan cepat, dan kecepatannya segera mencapai 80 mil per jam. Hailey melihat keluar jendela dan merenungkan dirinya sendiri. Jordan, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak membiarkan Anda berhubungan intim dengan saya dalam 3 tahun terakhir. Sebenarnya, aku juga punya perasaan padamu, tapi jika aku benar-benar menyerahkan diriku padamu, Tyler pasti akan mencintaiku jauh lebih sedikit daripada dia sekarang. Dia juga tidak ingin menikah denganku. Jika harus, salahkan saja fakta bahwa kita bertemu di waktu yang salah. Lebih dari 20 menit kemudian, Hailey tiba di S Corporation. Rambut panjang Hailey tersampir di bahunya, dan dia mengenakan sepasang anting-anting berbentuk persegi, kemeja putih, dan celana panjang hitam berpinggang tinggi. Dia tampak bersih, cantik, dan memancarkan aura dewasa seorang wanita yang sudah menikah. Bang! Hailey mengetuk pintu kantor Victoria. "Masuk." Begitu Hailey masuk, Victoria segera berdiri dan berkata, "Mrs. Collins, kamu terlihat cantik hari ini. Anda menikah dengan pria kaya, dan sekarang, Anda terlihat lebih mulia dari sebelumnya." Hailey bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata dan senyuman Victoria. "Terima kasih atas pujiannya. Saya masih perlu 10 tahun lagi untuk mengejar selera dan keanggunan busana Anda, Nona Clarke. Ngomong-ngomong, aku di sini hari ini untuk mengantarkan undangan pernikahanku padamu dan Tuan Steele." Victoria sedikit terkejut. "Apakah kamu sudah menentukan tanggal pernikahan?" Hailey berkata, "Ya, ini tanggal 12 Mei seminggu dari sekarang." Victoria langsung tercengang. "Tanggal 12 Mei? Bukankah itu ulang tahun Jordan?" Hailey sama terkejutnya. "Nona Clarke, mengapa Anda ingat ulang tahun Jordan?" Menurutnya, Jordan hanyalah pengawal Victoria, dan tidak masuk akal baginya untuk mengingat hari ulang tahunnya dengan begitu jelas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Victoria memperhatikan Jordan, jadi tentu saja, dia akan mengingat hari ulang tahunnya dengan jelas. Victoria menjelaskan, dia kebetulan memiliki hari ulang tahun yang sama dengan ayahku. Saya juga melihat ide Jordan, jadi saya mengingatnya dengan baik. Nyonya Collins, Jordan adalah mantan suamimu, dan kalian pernah jatuh cinta kan? Sepertinya Anda sedikit tidak peka untuk mengadakan pernikahan di hari ulang tahunnya. Atau apakah Anda hanya lupa bahwa ulang tahunnya jatuh pada hari yang sama? Hailey berkata, "Tentu saja saya ingat hari ulang tahunnya. Namun, tanggal pernikahan ditentukan oleh keluarga Collins, dan saya juga mencoba membujuk Tyler untuk memilih tanggal lain. Namun, dia bersikeras pada tanggal 12 Mei. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu." Tyler sudah memeriksa profil Jordan dan tahu bahwa ulang tahunnya pada tanggal 12 Mei. Karena itu, dia sengaja memilih untuk mengatur pernikahannya dengan Hailey pada hari ini untuk mengganggu Jordan. Tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang Jordan, Hailey memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. "Di mana Tuan Steele? Apakah dia di kantor? Bisakah saya memberikan kartu undangan kepadanya?" Petik 2. Victoria berkata, "Saya rasa begitu, jadilah tamu saya." Victoria tahu bahwa Jordan ada di kantor. Tetap saja, tidak mungkin dia bisa memberitahu Hailey bahwa Jordan adalah Steele, seperti Presiden S Corporation. "Anda dipersilakan untuk menghadiri pernikahan kami pada tanggal 12 Mei. Hailey tersenyum dan menyerahkan kartu undangan kepada Victoria sebelum pergi ke kantor presiden. "Bang! Hailey mengetuk pintu. "Masuk." Hailey mendorong pintu terbuka, hanya untuk kecewa melihat Jordan adalah satu-satunya di sekitar. Steele tidak masuk ya?" Jordan kebetulan berdiri untuk membuang sesuatu ke tempat sampah, jadi dia tidak ada di meja presiden, tetapi dia juga tidak mau repot menjelaskan. "Apakah kamu punya masalah?" Hailey menyerahkan undangan pernikahan kepada Jordan dan berkata, "Serahkan ini pada Tuan Steele saat dia ada di sini." Ada pita biru langit di dasar kartu undangan berwarna putih berpotongan bunga, yang tampak agak mewah dan mewah. Ketika Jordan melihatnya, dia tercengang. "Ini," Hailey berkata, "Tyler dan saya telah menetapkan tanggal pernikahan. Ini akan terjadi pada tanggal 12 Mei yang juga merupakan hari ulang tahunmu."
Jordan menatap Hailey dengan marah. Hailey dengan panik menjelaskan, "Jangan menatapku seperti itu. Bukan saya yang memutuskan tanggalnya." Jordan sangat marah pada awalnya, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak lagi. "Kamu memilih untuk mengadakan pernikahanmu di hari ulang tahunku. Apakah Anda memiliki keinginan kematian?" Jordan mengambil undangan pernikahan dan berkata, "Selamat, Hailey Camden, Anda akhirnya menikah dengan pria kaya." Mengetahui bahwa Jordan kesal, Hailey ragu-ragu sejenak tetapi tetap memberinya undangan juga. "Yang ini untukmu." Jordan tersenyum karena tidak menyangka akan menerima 2 kartu undangan pernikahan mantan istrinya. Dia sengaja membukanya untuk melihatnya. Dia melihat ada baris kata tambahan di kartu undangan untuk Jordania, "Jika Anda seorang pria, datanglah ke pernikahan sehingga Anda dapat melihat seperti apa pernikahan yang megah dan mewah." Di sisi lain, kartu undangan untuk Mer Steele, baca. Untuk Tuan Steele, Presiden S Corporation. Dear Mer Steele, upacara pernikahan dijadwalkan akan diadakan pada pukul 11 pada tanggal 12 Mei di Ritz-Carlton, Orlando. Semua orang tahu bahwa Anda adalah paus dari industri bisnis, keluarga Collins dan Collins telah lama mengagumi Anda. Kami berharap mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda, dan kami memang akan menjamu Anda dengan keramahan terbaik. Jordan melihat kedua kartu undangan pernikahan dan merasa ironis. Kedua undangan itu untuknya tetapi sebagai identitas yang berbeda. Namun, ada perbedaan dunia antara isi kedua kartu. Begitulah masyarakat pragmatis. Tidak heran jika Hailey ingin menikah dengan keluarga kaya. Hailey tidak dapat memahami makna di balik senyum Jordan, tetapi dia tetap berkata, "Saya pikir Anda sebaiknya tidak muncul. Aku tahu kamu masih mencintaiku, dan kamu pasti akan hancur di hari pernikahanku. Jika Anda akhirnya minum terlalu banyak dan membuat keributan, itu akan terlalu memalukan bagi saya." Petik 2. Jordan mencibir. "Hah? Apakah kamu pikir aku akan membuat keributan di pernikahanmu demi kamu? Hailey Camden, Anda terlalu banyak berpikir. Karena suamimu sangat ingin aku pergi, aku akan melakukannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mabuk, dan aku tidak akan berkelahi atau membuat masalah untukmu." Hailey mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Hailey tahu bahwa Jordan sangat pandai berkelahi, dan jika dia kehilangan kesabaran, tidak ada yang bisa menghentikannya membuat masalah. "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mempertimbangkan masalah yang aku sebutkan sebelumnya?" Hailey tiba-tiba menurunkan volume suaranya dan bertanya dengan diam-diam seperti pencuri. "Apa yang Anda maksudkan?" Jordan tidak segera memproses apa yang dia katakan. Hailey memukul lengan Jordan dengan marah. "Bodoh, aku mengacu pada masalah yang aku sebutkan padamu di konser tempo hari." Baru kemudian Jordan menyadari apa yang dia maksud. "Maksudmu masalah tentang aku menjadi kekasih siagamu dan menunggumu selama 3 tahun? Hah, sudah kubilang, itu tidak mungkin. Hailey Camden, Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Anda hanya dapat memilih satu, tetapi sayangnya, Anda memilih Tyler Collins." Hailey juga marah. "Sayangnya, pantatku. Sayangnya, aku memilihmu. Saya tidak akan menceraikan Tyler. Kami akan tetap menjadi pasangan yang penuh kasih selama sisa hidup kami sementara Anda tetap melajang, pemarah, dan cemburu selama sisa hidup Anda." Setelah menyerang Jordan, dia masih tidak senang. Dia melanjutkan setelah jeda, "Jordan, teruslah berpura-pura. Saya tahu Anda memasang front yang kuat. Ketika Anda melihat betapa bahagianya saya di hari pernikahan saya dengan seorang pria kaya, Anda pasti akan menangis seperti anjing." Setelah mengatakan itu, Hailey bergegas keluar dengan putus asa. "Menangis seperti anjing? Hah, aku khawatir kamu dan Tyler Collins yang akan menangis pada hari itu." Jordan tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras, tetapi dia pasti akan mewujudkannya. Pada hari pernikahan mereka, Hailey akan menemukan bahwa dia telah membiarkan raja bisnis di Orlando tergelincir. Sementara itu, dia telah menikah dengan seorang pria miskin yang akan bangkrut. Karena marah, Jordan merobek kedua undangan pernikahan itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Victoria masuk, dan ketika dia melihat itu, dia berkata, "Tyler Collins benar-benar memiliki keinginan mati. Beraninya dia memilih untuk menikah di hari ulang tahunmu? Dia jelas ingin membuatmu kesal." Jordan berpunuk dengan dingin. "Dia ingin memprovokasi saya dengan melakukan itu? Dia hanya investor biasa. Siapa dia untuk dibandingkan denganku? Victoria, beritahu semua mitra bisnis kami tentang tanggal ulang tahunku."
Victoria berkata sambil tersenyum, ya. Dia sudah lama ingin mengadakan pesta ulang tahun besar untuk Jordan. Seminggu kemudian, pada pukul 6 pagi tanggal 12 Mei. Sial, aku kalah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini permainan yang tepat dan ramah pengguna? Mengapa pengembang ditangkap karena melanggar aturan? Petik 2. Tyler terjaga sepanjang malam dengan setelan pengantin pria dan berbicara di telepon di kamarnya. $75 juta yang diberikan ayahnya telah diinvestasikan di lebih dari 200 perusahaan dalam seminggu terakhir. Lebih dari setengah dari investasi gagal, yang normal. Dia menghasilkan keuntungan yang cukup besar atas investasinya di lebih dari 10 dari 200 perusahaan aneh itu pada awalnya. Namun, mereka tiba-tiba menghadapi masalah satu demi satu. Selain itu, masalahnya tidak sepele karena mereka menempatkan perusahaan-perusahaan itu di ambang kebangkrutan atau kehancuran. Hampir semua $75 juta yang telah diinvestasikan Tyler hilang.